Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Ternyata sekarang terbongkar bahwa mereka tidak pernah, ya mayoritas klan Arab sebenarnya, tetapi wabil khusus klan Ba'lawi yang rasis ini, yang jahat ini, ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini marilah kita simak video diskusi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta teman-temannya, di mana pembahasan tentang sidang perdana yang beberapa hari yang lalu telah dilakukan tentang keabsahan dari golongan kaum Ba'lawi yang notabene belum memiliki atau belum memverifikasi data sebagai warga negara Indonesia. Ini sungguh sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Ini ada pertanyaan titipan Kiai Mat. Pertanyaan titipannya itu begini. Bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Itu gimana ininya puasanya ini Kiai Mat? Apa mending tidak usah puasa gitu, karena percuma gitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin dari Kerang Habib Balawi itu kan begitu. Kalau tidak cinta percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke Kerang Habib Balawi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya? Gimana ya Mat? Ya, itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi seneng, kenapa makan babi gitu nggak mau, sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau, tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah apa nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi, dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'lawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa, ya monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai suatu hal, untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan, karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku sudah ini bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah dosa yang terus-menerus, dosa yang tidak pernah selesai. Bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid, maka fal jannatu 'alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Riki untuk pembukaan. Jadi bertobatlah, mumpung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu, atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzakh. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzakh,
kemudian bertanya kepada Paki Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam dunia ini, nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya. Nggak bakal. Nah ini, maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga, para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk membahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat, apakah masyarakat mau mengikuti Habib atau tidak. Seharusnya Kiai kibin begitu itu bertanya juga atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik, karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang, tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang, bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan, susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, Kiai Iman. Begitu penjelasan dari Kiai Iman. Itu menarik untuk diperpanjang tentang keturunan para kibin-kibin itu. Seperti ya kiai-kiai yang menjadi kibin itu menarik untuk dilanjutkan, tapi tidak kita bahas pada sore hari ini. Saya ke Gus Fakih. Gus Fakih, gimana? Ada apa yang mau disampaikan dari Gus Fakih tentang update-update terkini? Gus Fakih, monggo Gus Fakih. Pertama, sedikit saja saya akan meneruskan, menambah sedikit saja terkait masalah bulan puasa dengan pengakuan palsu cucu Nabi. Kita mengenal di dalam kaidah pernasaban, barang siapa mengaku anaknya orang lain, maka dia mal'un atau terkutuk. Dia menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Barang siapa ditanya siapa bapaknya terus dia malu, maka dia juga mal'un, terkutuk juga. Tetapi mal'unnya masih satu derajat. Tetapi barang siapa membatalkan nasabnya orang lain dengan tanpa bayinah, tanpa bukti, tanpa argumentasi, maka dia mal'un 3 kali. Begitu. Lah, klan Ba'alwi ini selain juga mengaku-ngaku keturunan orang lain, dia mal'un sekali. Kemudian dia membatalkan nasabnya Wali Songo dengan tanpa bayinah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa argumentasi yang kuat, maka dia mal'un 3 kali. 1 tambah 3 sama dengan 4, kan begitu. Kemudian sekarang ada lagi penelitian, ada lagi hasil ilmiah bahwa mereka orang tahu kasus, Arab saja bukan. Mereka malu, mereka tambah 1 lagi, lengkaplah mereka mal'un 5 kali, kan begitu. Nah, apalagi ini disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka mal'unun mal'un, terkutuknya terkutuk. Jadi terkutuknya terkutuk 5 kali derajat. Jadi begitu. Nah, terkait mengenai masalah apakah mereka puasanya diterima selama rukun sah dan rukun syarat wajib, syarat dan lain sebagainya itu dipenuhi, ya bisa jadi sah, tetapi diterima tidaknya itu urusan Allah, kan begitu. Lah, pertanyaannya, orang yang mengkapling dirinya di neraka jahanam, mal'unun mal'un, apakah ibadahnya itu diterima sama Allah? Bukankah Allah murka kepada dirinya? Ya silakan dijawab dengan akal sehat, kan begitu. Artinya saya menyambungkan bahwa bertobatlah hai klan Ba'alwi, bahwa ketika
sekelompok orang yang tercerahkan dengan bayina, dengan argumentasi yang kuat, dengan pembuktian ilmiah, telah berani menyatakan bahwa nasabmu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, maka sebenarnya kita menyelamatkan engkau semua dari terkutuk 3 derajat, terkutuk 3 kali lipat. Maka bertobatlah, insya Allah pintu maaf Allah itu sangat luas. Seandainya dosamu, katanya Allah Ta'ala, dosa hambaku sepenuh langit dan bumi, sekali dia bersujud meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan aku bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ini di hadis qudsi. Artinya apa? Dengan pertobatan yang betul-betul nasuha dan betul-betul menerima takdirnya bukan sebagai cucu Nabi dan mengejar ketakwaan, mengejar memperbaiki adab dan kemudian memperbaiki amal ibadahnya, saya yakin Bani Alwi ini bisa jadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah sebagaimana yang mereka selama ini dongengkan. Jadi kembali lagi bahwa di bulan puasa ini mari bermuhasabah, mari bermuwajahah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kita kembali agar nanti di Idul Fitri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul suci, pribadi yang betul-betul kembali ke hadirat Allah seperti bayi yang baru lahir. Syaratnya apa? Ya taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kok saya jadi kiai ini? Gus lagi. Oke. Saya masuk. Itu yang pertama. Ya. Ya, sebelum lanjut saya masuk bentar. Itu tobat kalau dosa pribadi kepada Allah itu kan cukup meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ini dosanya kepada publik, kepada umat, itu kan tidak semudah itu cara bertobatnya. Betul. Tetapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yasir walatu asir. Cukuplah kalian semua itu menyatakan, mendeklar secara terbuka, secara publis bahwa dengan bukti A, B, C dan lain sebagainya, kami dengan ini memohon maaf kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam yang telah kami, yang mungkin kekhilafan kami atau keras kepala kami atau kesalahan kami di masa silam atau yang pernah kami dawir dan lain sebagainya, kami memohon maaf secara terbuka. Insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang pemaaf, bangsa yang ramah, bangsa yang berbesar hati, berbesar jiwa. Dengan itulah bangsa ini dibangun dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan Pancasilanya. Saya yakin bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, bangsa yang mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi ini akan memaafkan kalian semua. Asalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak akan mengulangi kejahatan-kejahatan kalian, baik kejahatan di dalam hati, baik kejahatan di dalam narasi maupun kejahatan di dalam perbuatan-perbuatan nyata selama ini yang telah merugikan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penyadaran terus-menerus akan pengakuan palsu kejahatan klien Pak Alwi ini dari sisi ilmiah itu sudah selesai sebenarnya. Kiai Imaduddin dengan dakwah safarinya, dengan edukasinya di YouTube dan semua pejuang yang lain, dengan mengarang buku, kitab, membuat risalah, membuat antitesis yang saya yakin katanya Dr. Sugeng sampai kiamat kurang sehari ya tidak akan pernah bisa dijawab oleh klien Pak Alwi. Dan kemudian baik dari itu para youtuber kita sekarang di netizen, mereka sudah menjadi bahan candaan, bahan tertawan, seolah-olah mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka jadi bahan mainan, bahan candaan dari Gen Z kita. Itu sebenarnya sudah harus mereka itu introspeksi diri. Cuma karena memang ini masalahnya masalah kehormatan, masalahnya masalah rupiah, masalahnya nasab untuk nasib, jadi sebagian besar masih bertahan untuk mempertahankan narasi sesatnya. Karena itu kemudian kita tidak hanya butuh yang namanya narasi saja, kita harus melangkah lebih maju, melangkah lebih ke depan, melangkah lebih cerdas. Yaitu apa? Yaitu bahwa alhamdulillah kita harus melibatkan negara, dan insya Allah petinggi-petinggi negara sudah mulai pada turun. Tapi yang heran, PBNU masih sampai hari ini masih melakukan pembodohan-pembodohan. Ya tinggal tunggu saatnya. Tapi insya Allah di dalam pemangku negara sudah mulai ada kepedulian, ada perhatian, dan ada tindakan lah insya Allah tidak lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk melangkah lebih cerdas, lebih taktis pada level masalah hukum. Bahwa suatu kejahatan tidak boleh dibiarkan. Ini mutlak benar. Ketika suatu kejahatan tidak juga orang itu insaf, maka harus ada punishment, harus ada hukum. Maka kemudian yang terjadi adalah bahwa kita harus menyeret kejahatan ini, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya, ini ke ranah hukum. Dan ternyata tidak hanya pada ranah hukum terkait masalah pernesapan saja, ternyata sekarang terbongkar bahwa mereka tidak pernah, ya mayoritas klan Arab sebenarnya, tetapi wabil khusus klan Ba'alwi yang rasis ini, yang jahat ini, ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Negara seolah membiarkan atau abai atau
khilaf atau negara melakukan tebang pilih, di mana keturunan asing lainnya seperti etnis Tionghoa ini sampai dipaksa untuk melakukan mengajukan kewarganegaraan. Tetapi karena terpukau mungkin dengan pengakuan cucu Nabi, dengan hidung bangirnya, dengan mengaku Arabnya, sehingga kemudian mereka-mereka imigran yang sesama Islam ini, agama mayoritas ini, seolah-olah kemudian lalai untuk diperingatkan. Sebenarnya diperingatkan sudah 2 kali, tahun 47 sama tahun 58. 2 kali pemerintah Indonesia memperingatkan kalian Arab untuk mengajukan kewarganegaraan, tapi mereka bandel, mereka seolah-olah ingin melanjutkan supremasi kelasnya sebagai kelas elit sebagaimana zaman penjajahan Belanda. Dan alhamdulillah sekarang sudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, entah Mahkamah Konstitusi nanti akan tegak lurus dengan konstitusi itu sendiri, ataukah Mahkamah Konstitusi akan masuk angin, wallahu alam. Sejarah nanti yang akan menjadi saksi dan menjadi hakim seadil-adilnya nanti bagi para pemangku bangsa ini bila mereka tidak melakukan keadilan. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum, untuk menggugat kewarganegaraan klien Pak Alwi adalah mengingatkan, membuka mata semua anak bangsa bahwa mereka bukan warga negara Indonesia. Sungguh sangat menarik di perbincangan pada kesempatan kali ini. Apa yang selama ini kita tidak mengetahui tentang keabsahan sebagai warga negara Indonesia, ternyata ada seseorang yang berani untuk menggugat, menanyakan keabsahan sebagai warga negara Indonesia. Ternyata mereka adalah dari negara Yaman. Untuk itu, mari kita lanjut video ini agar bisa kita pahami nanti hingga akhir sampai selesai. Itu. Kemudian yang paling penting lagi, kita telah membuat banyak laskar. Ada laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia yang sangat solid, yang sangat luar biasa gebrakannya, dengan panglimanya yang ganteng, gagah, berhidung mancung, Gus Abbas Buntar, yang mirip-mirip dengan orang Arab asli, kan begitu. Ada Laskar Mataram, Alap-alap Mataram, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita para pejuang Nusantara yang bangkit. Mari kita jaga daerah kita masing-masing dari makam-makam palsu, dari pembelokan sejarah. Kita jaga mimbar-mimbar pengajian yang itu akan meracuni generasi muda kita untuk nanti mereka menjadi budak dari orang-orang palsu yang akan membelokkan sejarah Nusantara. Contoh, di Solo ada Masjid Wiroyudan, masjidnya Pakubuwono ke-10, seorang raja yang kaya raya, yang menyokong gerakan Budi Utomo 1908, yang membiayai 1928 Sumpah Pemuda, yang menyokong BPUPKI dengan mengirimkan seorang abdi dalamnya KRT Rajiman Widyodiningrat untuk menjadi ketua BPUPKI, dan mengutus cucunya nanti pahlawan nasional Pangeran Hamijoyo masuk di dalam BPPKI. Itu Masjid Wiroyudan Pakubuwono 10 telah menjadi Masjid Asgaf. Demikian juga di Pasuruan ada masjid peninggalan keturunan dari Adipati Adiningrat bin Pakubuwono II, sekarang juga menjadi Masjid Asgaf. Alhamdulillah keturunan itu Adiningrat. Para pejuang Nusantara di Pasuruan, baik dari PWI, dari NAAT, dari NU, Banser, semuanya itu ikut pakai belangkon, ikut pakai jarit untuk meramaikan tiap malam bulan purnama di Pajimatan, di depan Masjid Jamek, Masjid Agung Pasuruan, untuk ziarah ke makam Niti Adiningrat sebagai adipati pemangku asli Pasuruan. Artinya apa? 500 sampai 1000 orang tiap malam bulan purnama pakai belangkon, sholawatan dengan langgam Jawa, ziarah ke makam Pajimatan, pendiri, pahlawan, dan orang yang memiliki warisan asli Pasuruan. Alhamdulillah, semoga di daerah-daerah lain timbul kebangkitan yang sama. Dan mohon maaf, kita harus lebih maju melangkah. Tidak perlu ditanggapi orang-orang tidak penting, tidak jelas, orang-orang pekok seperti Haplogroup L, Sikori, Bangladesh, itu tidak perlu. Nggak ada gunanya. Itu manusia-manusia yang cari cuan, cari rupiah. Orang nggak jelas itu orang yang hanya nimbrung, pengkhianat kanan kiri. Siapa yang bisa ngasih duit dia akan berpihak. Wah, itu nggak perlu ditanggapi itu, Bangladesh itu. Karena apa? Haplogrupnya L, Haplogroup L India. Jelas orang Bangladesh itu sama itu dengan Rohingya itu. Pengungsi-pengungsi nggak jelas itu. Sama lagi itu yang pinter muter-muter si Suneo. Siapa itu yang Haplogroup R seperti Benyamin Netanyahu. Iya, Perdana Menteri Israel. Si Matt Romney yang ngaku historian ternyata palsu cuma 2 SKS. Nggak perlu ditanggapi. Dia itu semua penipu palsu. Nggak ada. Itu hanya cari cuan kepada Robito Alawiyah. Robito Alawiyah atau Pak ini penipu, ditipu lagi sama orang-orang penipu ini. Tapi ya hebatlah bisa menipu-penipu. Berarti kan luar biasa prestasinya. Ya, itu saja. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ikut lagi nanti itu sebenarnya saya mau nanyain itu, nanti ada pertanyaan. Saya mau ke Kiai Nur Ihya Hadinegoro. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Lama tidak berjumpa. Baru pulang kerja. Iya. Bagaimana ya melihat situasi terkini tentang polemik nasab dan pengubahan sejarah, pemalsuan makam, dan progres-progres lainnya ya?
Barangkali ada pandangan dipersilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'dah. Yang kami hormati para kiai, para pejuang yang ada di channel ini dan para pemirsa pendengar semua di seluruh dunia, khususnya Kiai Haji Madudin Usman, KRT Pake, Gus Rifki, Gus Fuad dan lain-lain sebagai simbol dari perjuangan perlawanan dari penindasan, penipuan, pembodohan, pembelokan sejarah dan pengkaburan sekaligus pemalsuan kuburan dan semuanya yang sangat-sangat membanggakan. Alhamdulillah yang ada di channel ini, yang live sore hari ini adalah benar-benar orang-orang yang murni berjuang demi negeri dan agama ini. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya pembangkangan ya seperti Kang Mas Kori. Jadi jangan sampai terjadi karena ini perjuangan yang bukan karena apa siapa, hanya karena lillah dan lil ummah secara amah keseluruhannya. Yang kami hormati para kiai, saya baru mengikuti detik-detik dan menit akhir dari apa yang disampaikan oleh KRT tentang nasionalisme beliau. Harus kita tiru bersama. Beliau memperjuangkan khususnya yang ada di wilayah tempat tinggal beliau, Masjid Turbah yang ada di Kanigaran gitu, KRT. Kebon Agung Sekarang, Kebon Agung. Agung, Kebon Agung. Nanti tidak hanya itu saja Kanjeng, bisa juga nanti ke Al-Anwarnya, ke pusat alun-alun kota yang ada di kompleks makamnya Kiai Haji Abdul Hamid atau Kiai Hamid Pasuruan. Jadi tidak hanya di Turbah Kebon Agung saja, nanti insya Allah akan nyetrum ke arah utaranya, yakni ke pusat sentral utama kegiatan para habaib yang ada di Jawa Timur. Sekarang dari Ngampel, Surabaya, bergeser ke Bangil dan Pasuruan. Sebagai pusat gerakan bisa dikatakan segitiga. Ya, mohon maaf, dari Dalwa ke Sunsal, lalu ya ke arah ke Barokibah. Mohon maaf nih, ini bukan berarti kita di bulan puasa hanya kursi, kita mengungkap fakta realita bahwa kita harus tetap istiqomah walaupun sudah dikatakan tadi oleh KRT Fakih, kita sudah berhasil 90% sudah berhasil menyadarkan muhibbin dan menghambat, memutus tali atau mata rantai penyesatan para Habib Alawi yang ada di Indonesia Nusantara pada umumnya. Cuma tetap tidak boleh berhenti sampai di sini karena ini permainan propaganda. Dia yang bisa menguasai media, dialah yang bisa dianggap benar walaupun salah adanya. Nah ini kami mohon kepada Kiai Imad juga tetap terus menulis dan menyuarakan. KRT Fakih juga itu semuanya yang sangat cerdas, yang sangat kami banggakan, Gus Rifki dan lain-lain, ya, Gus Fuad yang sangat tradisional ya, berjuang. Kami harapkan itu tetap istiqomah, konsisten dalam perjuangan ini. Ini sebenarnya bukan gerakan atas nama kedengkian, tapi gerakan pembersihan, pemurnian ajaran Islam yang sudah lama ratusan tahun tercemar oleh para perilaku mereka, para habaib-habaib yang ada. Apalagi 20 tahun terakhir ini. Ratusan tahun yang lalu sudah tertanam di dalam benak memori para kiai-kiai kita sekarang yang sudah sampai 4 generasi ini. Sehingga tidak cukup hanya 3 tahun berjalan kita berjuang, tapi ini tetap masih terus berjalan ke depan. Tetap harus menyampaikan karena ini sudah 4 generasi lebih lah. Jadi kita pun harus berjuang ya ratusan tahun lebih juga sampai mungkin kalau kita tiada akan diteruskan oleh generasi kita mendatang. Nah ini sebenarnya habaib Alawi itu kalau dia dolu sendiri itu nggak masalah, itu urusan pribadi dijamin oleh hak asasi manusia. Tapi kalau wa'adolu ini loh yang membuat kita harus bangkit, mereka itu menyesatkan. Kalau hanya sesat urusan mereka, siapapun boleh, itu pilihannya. Tapi kalau yang wa'adolu, yang dolu itu, yang menyesatkan, ini tanggung jawab kita bersama. Sama seperti yang disampaikan KRT Fakih tadi, kenapa PBNU itu masih ini kan berarti kami menyalahkan organisasinya. Kalau kami ini semua juga orang NU. Kita hanya mengkritik oknum individual yang individunya, yang ada yang mengurus NU-nya itu yang kurang benar. Selain kita menata negara, juga menata struktur organisasi agama. Negara kita juga banyak diurus oleh orang-orang yang kurang becus. Mohon maaf, sekelas menteri saja mengata-ngatai Kiai Imad dan kawan-kawannya itu sebagai bahasanya kurang etis.
apalagi dari unsur agama, dari unsur pengasuh pondok pesantren besar di Sukabumi yang saya tidak menyebutkan namanya, jadi Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ya saya tidak menyebutkan namanya. Itu aja mengatai kalimat orang sinting, orang sinting. Nah ini berarti sama dengan ya kafir, kamu adalah kafir. Kalau tidak terbukti ya kekafirannya kembali kepada penuduhnya. Berarti yang sinting siapa? Ya Imad menunjukkan dalil yang tidak bisa dipatahkan, tetapi hanya dipatahkan dengan kata-kata orang sinting. Ini contoh kecil saja. Satu orang Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang saya anggap sebagai Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang kedua dari Cianjur ke Sukabumi, ya ini sih belum mau membuka diri, tidak mau tahu, ingin tahu, mempelajari apa itu Ba'alawi, Alawi, Alawiyah, Alawiyin, sehingga digerabahuyah semua bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan ini menentang, tidak percaya adanya cucu Nabi yang ada, tidak percaya masih adanya keturunan Nabi di Indonesia. Nah itu yang kami baca ya, sekilas dari tulisannya itu, oh berarti orang-orang yang membatalkan nasabah itu orang-orang sinting, ya berarti dia belum, ya beliaunya belum paham. Dan mungkin hanya sekelebat saja mendengarkan omongan kita, sama seperti mohon maaf Gus Najih, ya di Supron Makmun, bahkan putranya juga, tidak hanya itu ya dari rombongan sepuh kita yang masih belum tersadarkan. Ini gambaran nyata, sekelas tokoh besar yang kita anggap para pembesar agama dan bangsa ya, bisa kena doktrinnya Dajjal seperti ini. Dajjal Ba'alawi versi sekarang ini saja kita sulit untuk menghindari. Masih banyak yang kena makan kena fitnahnya Dajjal. Apalagi nanti kalau Dajjal yang paling besar akan turun ke muka bumi. Gagal kita. Gagal. Sebagai pelindung agama, organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain ya, harusnya yang berperan aktif negara. Nah, kita saat ini ya tersandera dengan adanya adu domba bahwa kiai saja akhlaknya begitu antar sesama kiai yang lain, katanya Kang Mas Nusron Wahid kan seperti itu. Kita ketika mengingatkan kiai yang kontra dengan kita dianggap nggak sopan, ya. Omongannya kurang ajar dan lain sebagainya. Ini kan bukti bahwa sekelas ya pembantu dan penyelenggara negara, seorang menteri bangsa, kualitas keilmuannya tidak bisa diharapkan. Apalagi nanti akan membawa kemajuan untuk bangsa ini. No, nonsense, nggak bisa. Kalau orang-orang seperti itu menjadi imam kita, gitu, kita akan jadi makmum yang tidak hanya mabuin, tapi masbukin saja. Hanya taklid buta kepada mereka yang kurang mengerti akan literasi, malas untuk mencari referensi. Ya khususnya ya, para menteri-menteri kita itu, memang tidak semuanya. Hanya yang berbicara kemarin saja, yaitu Kang Mas Nusron Wahid di Kudus pada acara khusus itu. Nah, ini sekelas menteri saja seperti itu, apalagi yang di bawahnya. Nah, ini kan termasuk keprihatinan kita bersama. Kalau kita berhenti untuk bersuara, maka akan jadi apa pada negara ini? Yang kemarin kami sempat menyinggung bagaimana implementasi dari pasal 33 ayat 3, ini aja sudah jelas. 80 tahun kita merdeka, seakan sia-sia. Ketika kita ingat 21 bulan Gus Dur menjadi presiden, digoyang gara-gara Brunei Gate, gara-gara Bulog Gate, ya. Itu memalukan kita sebagai bangsa yang kaya raya. Mempermasalahkan bangannya Raja Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei sana untuk warga Aceh, sehingga menggoyang, diturunkan dari kursi kepresidenannya. Kan malu sebagai bangsa yang kaya raya seperti ini, justru mempermasalahkan harta yang kecil sumbangan dari negara luar, ya. Memalukan, apalagi Buloket dan lain-lain, yang seakan-akan Gus Dur adalah seorang tokoh yang kiai yang korup, padahal tidak terbukti, yang akhirnya dibersihkan oleh Kejaksaan Agung. Tuduhan-tuduhan tersebut itu adalah tuduhan palsu, sampai sekarang tidak terbukti, tapi terbukti beliau sudah diturunkan. Siapa yang menurunkan mereka? Ya orang-orang ya Allahu Akbar, siapa? Ya Kang Mas Rizik Sihab dan kawan-kawan, Kang Mas Amin Rais dan kawan-kawan, siapa? Oleh itu ketika Kiai Imad, KLT Fakih, Gus Fuad, Gus Rifki membela Gus Dur, seharusnya Gus Durian, Nahdliyin, akar rumput sampai atas rumput, ya, semuanya harus kompak dengan kita. Pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama harus bangkit semua mendukung perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawannya. Jangan sebaliknya, justru malah kita mau diadu domba antara sesama kiai, dibenturkan ya untuk menyerang satu sama lainnya. Nah, ini yang tertawa kepala adalah Habib Alawi. Sama seperti cita-cita Belanda dan praktek Belanda yang diterapkan di Nusantara, sehingga bisa lama menjajah negeri kita. Nah ini akan diadopsi lagi oleh Mbak Alawi.
Kalau kita masih Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, telah kita simak dan telah kita ikuti bersama-sama diskusi tentang keabsahan dari golongan kaum Balawi yang berada di negara tercinta kita yaitu Indonesia, tentang warga negara Indonesia. Ternyata memang sampai sekarang apa yang telah dibahas dalam video ini menjadikan pembelajaran dan menjadikan ilmu tambahan buat kita semuanya, agar kita mengetahui sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya, agar kita anak bangsa tidak gampang dibodohi oleh orang-orang yang mengaku cinta NKRI namun dia memiliki kepentingan di situ. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Silakan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.